Hola halo hili halo, balik lagi sama gue Farisi di Baper pastinya. Bahas berita penting pariwisata. Berita yang pertama bikin seluruh para karyawan tersenyum lebar nih, yaitu diumumkannya cuti bersama Idul Fitri. Gimana enggak? Setelah 2 tahun, akhirnya pemerintah memberlakukan lagi libur lebaran. Terus hubungan sama pariwisata apa? Yah, lu gak pernah mudik lu ya? Biasanya nih, mudik itu identik dengan silaturahmi, dengan sanak saudara di kampung. Para pemudik juga memanfaatkan momen ini buat wisata. Emang lu gak kangen sama suasana mudik tahun lalu? Ya kan nggak mudik emang. Oh iya. Ya udah nih, kita bacain aja beritanya gimana. Presiden kita, Bapak Joko Widodo, akhirnya mengumumkan cuti bersama Lebaran, yaitu mulai dari tanggal 29 April sampai 6 Mei. Ah, gila asik banget. Tanggal 28 gajian dan THR. Duh, money. Dan yang membuat gua tambah semangat, yaitu bahwa karyawan yang sebelumnya mendapatkan potongan THR, tahun ini pemerintah menghimbau untuk para perusahaan membayar penuh THR di tahun ini. Tapi inget loh ya, buat kalian yang pengen mudik, sekarang diwajibkan melakukan booster. Jadi, Kemenhub mengeluarkan update syarat perjalanan yang berlaku sejak 5 April kemarin, bahwa yang ingin menggunakan transportasi udara harus melakukan vaksinasi dosis ketiga. Jika tidak ingin melakukan antigen dan PCR, sedangkan untuk yang masih dosis kedua harus melampirkan antigen 1 kali 24 jam sebelum penerbangan atau PCR dengan jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, buat lo nih yang masih dosis pertama, gak usah pergi-pergi deh. Capek mau Pal? Buat kalian yang masih vaksin dosis pertama, wajib melampirkan tes PCR jangka waktu 3 kali 24 jam gitu. Jadi, happy holiday ya! Jangan lupa pantengin terus Instagram Momotrip, karena kita bakal kasih diskon trip buat THR kamu. Udah capek banget gua, saking semangatnya membawakan berita yang sangat amat menggembirakan untuk kita semua. Udahan aja kali ya? Ya, ini kan masih banyak berita menarik lainnya. Yeah. Next, Pulau Komodo. Lagi ada apa sih nih? Kemarin ada tamu yang nggak dijemput. Nah, yang sekarang nih tamu dijemput, tapi nyeleneh banget. Kepala Satpol Hut Balai TN Komodo akhirnya berhasil mengidentifikasi kapal yang ditumpangi oleh oknum yang menyalakan petasan di kawasan TN Komodo. Satpol Hut apaan tuh? Satuan Polisi Hutan. Bener nggak sih? Coba lu cek. Benar. Kejadian ini terjadi pada tanggal 31 Maret kemarin, tepatnya di Pulau Kalong. Kita telanjangin aja nih guys. Dilansir dari situs KSDAE KLHK, kapal motor Dirga Kahila sedang mengangkut 15 wisatawan asal Cilegon, Banten. Mereka dibawa sama agen perjalanan wisata PT Bali Komodo Wisata Momopal. Kata si pemilik PT ini, wisatawan request ke pemandu untuk memasang petasan karena ada yang ulang tahun pada saat itu. Aduh mas. Ini kan daerah konservasi. Kenapa sih yang kayak gini tuh bisa sampai lolos? Nih Momopal, gue bacain deh aktivitas yang kalian gak boleh lakuin pada saat di TN Komodo. Yang pertama, main jet ski. Peraturan ini dimaksudkan bukan tanpa alasan, tetapi untuk menjaga biota laut yang terdapat di Pulau Komodo ya Momopal. Yang kedua, menyalakan api unggun. Ini berlaku di pulau-pulau kecil ataupun pantai karena berpotensi menimbulkan kebakaran pada savana. Yang ketiga, ada barbekyuan. Yang ini alasannya sama karena berpotensi menimbulkan kebakaran. Padang savana kan biasanya kan kering tuh. Nah, ini menimbulkan juga. Nah, ini nih yang keempat. Sama. Dilarang menyalakan kembang api, termasuk petasan, dengan alasan dapat menimbulkan kebakaran juga. Jadi, buat kalian yang mau ngerayain ulang tahun, jangan ada bakar-bakar mercon ya. Buat perokok juga nih, menjadi larangan yang selanjutnya. Karena percikan api dari rokok dapat menimbulkan kebakaran
padang savana. Yang terakhir adalah berkemah. Emang ada ya yang berani gitu berkemah di daerah Komodo? Pasti susah. Jangan coba-coba ya Opal, karena Komodo di sekitaran kalian termasuk di pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni loh. Emang kalian siap jadi santapan para Komodo? Kalau Kodomo sih enak. Ada yang baru nih. Ini susah lihat gue pakai kacamata ini, gue angkat aja deh ya. Nih, gak cuma baru, rest area ini menjadi yang pertama menggunakan Skybridge. Buat kalian yang ingin mudik ke daerah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur dengan menggunakan jalur darat, gue kasih tahu nih. Ada rest area yang bangunannya diadaptasi dari rumah adat tradisional masyarakat Jawa, yaitu Rumah Joglo. Bangunannya pun juga menggunakan nama gunung yang terdapat di Jawa Tengah, yaitu Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan Ungaran. Untuk rest area ini tepatnya berada di kilometer 456 Tol Semarang-Solo Mopal. Selain keunikan bangunannya dan nama-nama gedungnya, bangunan ini memiliki fasilitas Skybridge yang menghubungkan dengan rest area seberang. Dan katanya Skybridge ini memiliki pemandangan yang cukup bagus, yaitu gunung dan kendaraan yang melaju dari dua arah. Selain ngelamun, bisa sambil liatin macetnya, harus mudik juga. Katanya rest area yang satu ini juga ramah akan disabilitas, karena disediakan lift juga Mopal. Taman-taman kecil juga dibuat untuk membuat suasana semakin hijau, dan lengkap juga dengan toilet dan musola. Dan yang pastinya fasilitas ini gratis, tis. Tapi kalau makan jangan lupa bayar ya. Makanya cobain deh mudik, atau kalau emang gak punya kampung, wisata road trip aja. Seru banget sensasinya. Terus cobain rest area yang satu ini ya. Guys, kalian pada tahu belum sih kalau kita ke Jogja naik pesawat tuh turunnya di Kulon Progo sekarang? Pada 29 Maret 2020 lalu, penerbangan dengan tujuan Adi Sucipto hanya bisa dilalui oleh pesawat baling-baling atau pesawat ATR. ATR tuh apa ya? Apaan tuh, Ror? Apaan tuh? Nih guys, yang bener ya, kepanjangan dari ATR. Udah lama nggak kesana, ternyata Bandara Adi Sucipto dijadikan tempat wisata loh Mopal. PT Angkasa Pura Property mengembangkan mini golf dan cafe yang baru diresmikan pada 1 April 2022 lalu. Pihak Angkasa Pura Property mengatakan bahwa hadirnya mini golf dan cafe di Adi Sucipto ini merupakan salah satu inovasi bisnis dan strategi revenue enhancement yang dilakukan perusahaan. Selain itu, juga dapat menunjang bisnis bandara yang berkelanjutan akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan pariwisata daerah Yogyakarta. Fasilitas baru ini juga diharapkan dapat memberikan warna baru destinasi pariwisata bagi masyarakat di Yogyakarta di masa pemulihan ekonomi COVID-19. Bentar, apa nggak budek ya orang main golf sambil dengerin pesawat take off atau landing? Itu dia berita penting hari ini. Sampai jumpa di baper berikutnya. Sekarang gue mau belanja takjil dulu. Ini masih ada beritanya. Oh iya, gue pikir udah habis. Bener nih, masih ada ternyata. Oh iya, bener. Gokil banget nih berita. Kelitih Mopal. Gak gitu sih harusnya. Menurut Dinas Pariwisata DIY, keliti dapat memberikan dampak buruk di sektor pariwisata. Karena sektor pariwisata sangat memperhatikan kenyamanan, keramahan, dan keamanan. Ini harusnya ditindak tegas, Pak. Yang biasanya asik nongkrong di sekitaran Jogja, jadi was-was kalau keliti ini masih berkeliaran. Padahal, dulu nih sebelum keliti yang cukup meresahkan ini, keliti ini mempunyai arti keluyuran dan menghabiskan waktu luang. Dan semenjak tahun 2016, keliti ini memakan korban dan mempunyai makna yang berbeda, yaitu menjadi kegiatan anarkisme. Sebenarnya modus keliti ini tuh nggak penting banget Mopal, untuk menunjukkan suatu identitas kelompok tertentu atau adanya persaingan antar kelompok. Dan pelakunya juga ternyata banyak yang masih di bawah umur loh Mopal. Mumpung masih muda mas, lebih baik itu berkarya, nge-YouTube buat kegiatan positif. Gak salah memang opini gue, COVID gak cuma nyerang pernapasan doang, tapi juga nyerang otak. Udah kan nih?
Udah mau buka puasa nih, gue mau beli takjil dulu, mumpung masih banyak yang jualan. Udah ya, gue cabut ya. Dadah!